Baik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi nak di pembelajaran atau kelas online seni budaya. Hari ini saya akan memberikan materi lanjutan dari bab 1 mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mengumpulkan tugas yang sudah saya berikan minggu lalu atau pertemuan sebelumnya. Ya, cukup memuaskan nak ya buat kalian, meskipun belum saya terangin materinya, tetapi kalian sudah mandiri ya dengan sendirinya mencari materi ataupun membaca buku dengan baik ya. Dan saya berharap kalian tetap mengembangkannya nak, supaya di pertemuan-pertemuan berikutnya kalian bisa lebih baik lagi. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran di bab 1 tentang menggambar fauna, flora, dan alam benda. Nah, di sini saya akan jelaskan setiap poin demi poin. Jadi betul tetap kamu saksikan terus video ini supaya kamu jangan ketinggalan materi pembelajaran hari ini. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kali ini kita akan membahas bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda, ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, objek. Yang kedua, komposisi. Dan yang ketiga adalah teknik. Namun, sebelum kita membahas ketiga poin ini, mari terlebih dahulu kita membahas pengertian menggambar. Apa itu menggambar? Nah, di sini saya akan memberikan 2 pengertian. Yang pertama, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menggambar berasal dari kata dasar gambar yang dalam KBBI berarti tiruan barang seperti orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya. Contohnya lukisan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyimpulkan definisi demikian karena gambar merupakan istilah umum, tidak spesifik menggambar. Lukisan dapat mengandung gambar, tetapi bukan hasil produk menggambar. Melukis melibatkan teknik, alat, dan bahan yang berbeda dari menggambar. Jadi nak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggambar itu sangat berbeda dengan lukisan atau melukis. Pengertian yang kedua, di sini menurut pendapat Serna, menggambar itu aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. Nah, ini 2 pendapat. Bagaimana dengan pendapat kalian, nak? Apakah kalian memiliki pendapat lain? Nah, silakan kalian tuliskan di kolom komentar nama kelas dan pendapat kalian. Pendapat yang terbaik nanti akan saya berikan nilai yang terbaik juga dan akan mendapatkan bintang tentunya. Oke, kita lanjut ke poin yang pertama, yaitu objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini, nak. Ini gambar apa, nak? Iya, ini adalah gambar bunga. Jadi objek yang pertama itu adalah tumbuh-tumbuhan
atau yang disebut dengan flora. Coba kamu perhatikan gambar yang kedua. Ini gambar, iya, ini adalah gambar burung atau gambar hewan. Ini disebut dengan fauna. Nah, bagaimana dengan gambar yang ketiga? Apakah kamu tahu ini apa? Iya, ini adalah gelas. Ada juga piring dan benda-benda lainnya yang identik dengan benda yang ada di dapur. Nah, ini termasuk alam benda atau benda yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kamu sudah tahu karena objek menggambar itu ada 3, yaitu flora, fauna, dan alam benda. Sekarang kamu sudah bisa membedakannya, nak ya. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu komposisi. Dalam menggambar, sangat diperlukan sekali komposisi. Komposisi terbagi menjadi 2, asimetris dan simetris. Nah, kita akan bahas dulu yang simetris. Coba kamu perhatikan gambar ini, nak. Nah, di simetris, presisinya atau bentuknya itu semuanya sama, nak. Ya, tidak ada yang berbeda. Nah, sedangkan komposisi asimetris, bentuknya berbeda, tapi tetap dalam presisi yang seimbang. Kamu lihat ada bulat yang besar, ada bulat yang kecil, ada yang bulatan lonjong di bawahnya. Bentuknya berbeda-beda, namun tetap dalam presisi yang seimbang. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana kalau dalam bentuk gambar. Ini dia, nak. Komposisi simetris memiliki benda-benda yang cukup mirip. Sedangkan komposisi asimetris, kedua benda sangatlah berbeda. Namun, tetap memiliki keseimbangan. Nah, ini dia, nak, komposisi dalam menggambar. Sampai di sini kalian mengerti ya? Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu teknik menggambar. Tahapan atau prosedur menggambar. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek gambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian objek gambar. Yang ketiga, menyusun bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberi efek terang gelap. Yang kelima, memberi kesan untuk background. Kelima poin ini wajib kalian kuasai sebelum mulai untuk menggambar. Oke, nak, sampai di sini sudah mengerti semua. Kita lanjut ke poin atau ke pembahasan teknik menggambar lebih dalam lagi. Kita akan bahas teknik menggambar flora atau menggambar tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini kamu lihat di gambar ini adalah bunga Kamboja Jepang. Perhatikan teknik menggambarnya. Yang pertama, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Yang kedua, gambar kelopak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya. Yang ketiga, berilah warna pada hasil gambar bunga. Cukup mudah ya, nak? Nanti kamu bisa praktekannya di rumah. Lalu bagaimana dengan gambar flora yang lainnya? Ayo, mari kita lihat. Nah, ini bunga mawar. Tentu bunga mawar pasti identik dengan tangkainya. Nah, kita lihat teknik atau cara menggambarnya. Yang pertama, gambarlah objek secara garis besar. Yang kedua, gambarlah kelopak dengan cermat sesuai dengan
arah melingkar luasnya. Yang ketiga, tentukan titik pusat bunga ya dari batang yang berkelopak ya. Ini tulisannya, saya mohon maaf ya, agak buram. Cuma nanti kamu bisa lihat di buku ya. Tentukan arah pusat bunga dan keriputnya dan batangnya ya. Ini identiknya kita mulai membentuk bentuk-bentuk bunganya nak ya. Lalu yang keempat, berilah arsiran atau warna agar lipatan dari sekuntum gambar lebih berkesan hidup. Artinya diberi warna ya nak. Warnanya harus memakai teknik terang gelap. Oke nakku, ini untuk menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan. Kita lanjut ke menggambar fauna. Nah, ini dia. Ini adalah gambar itik. Langkah yang pertama, buatlah gambar bentuk oval badan. Tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Dan yang ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar itik. Cukup mudah ya nak? Nah, ini dia yang ketiga, menggambar alam benda. Ini adalah gambar piring dan cangkir. Yang pertama, gambarlah bentuk bundar atau silinder dan oval. Buatlah setiap gelas menjadi bentuk cangkir dan piring. Setiap bagian ya nak. Buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. 3. Sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Oke nak. Nah, ini adalah alat dan media gambar yang akan digunakan dalam menggambar. Yang pertama pensil. Di buku kalian sudah dijelaskan ada 2 pensil yang digunakan. Ada 2B dan ada H. Yang kedua pensil warna. Yang ketiga krayon. Yang keempat pulpen. Dan yang kelima kertas gambar. Ini harus kita persiapkan sebelum memulai menggambar. Oke nak. Nah, di sini ada tugas ya. Tugas ini ada di buku paket halaman 11. Silakan kalian kerjakan. Saya tunggu waktunya sampai dengan akhir jam pelajaran seni budaya. Silakan dikerjakan dengan baik. Kalau tidak mengerti, silakan tanyakan di WA pribadi Sar. Kalau sudah selesai, silakan fotokan hasil pekerjaan kalian ke WA atau WhatsApp pengumpulan tugas. Oke nakku, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.